Oke, kalau gitu kita mulai. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, kembali lagi di channel YouTube Semanggi University. Kali ini kita akan bedah buku yang berjudul The Miracle of Focus. Nah, dari Sonny Adams. Nah, sebelum kita lanjut ke bedah buku, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ulima dan di sini saya bersama dua rekan saya, ada saya Heru dari Teknik Lupa. Saya Atira dari Marketing. Oke. Nah, di sini saya akan membahas di bab 4, yaitu kelebihan versus kelemahan. Di mana di sini itu sudah dijelaskan kalau misalnya setiap individu pastinya memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi sebelum itu saya mau tanya-tanya nih sama Bu Atira dan Pak Heru. Kira-kira Pak Heru dan Bu Atira sendiri tahu nggak sih apa yang menjadi kelemahan diri dan apa yang menjadi kelebihan diri kita masing-masing itu? Dari siapa dulu? Pak Heru dulu mungkin ya. Oh, saya dulu. Iya. Terima kasih. Mungkin kelemahan saya biasanya kalau pekerjaan itu sangat tidak enak untuk menolak. Oke. Jadi misalkan Yes man ya. Bukan yes man, kalau yes man kan disuruh tapi dikerjakan tanpa memberikan argumen pendapat lain dari sudut lain. Mungkin misalkan Pak, nanti begini ya Pak ya, nanti tolong bantu gini ya, itu gitu biasanya. Tapi biasanya tak siasati, mungkin kita ngatur waktu. Kita janjikan sekiranya kita merampungkan menyelesaikan pekerjaan kita yang pas kita hadapi dulu, baru kita menjanjikan ke mereka atau ke mana atau customer dijadwalkan jam sekian, nanti kita bantu. Biasanya gitu sih aku. Oke, kelemahannya. Iya. Kalau kelebihannya nih? Kelebihannya apa ya? Banyak saya itu masih banyak kurangnya karena belajar. Tidak ada kelebihannya ya, kita sama-sama saling introspeksi diri. Oke, kalau Bu Atira? Kurangnya banyak. Sama? Tapi kurangnya mungkin lebih ke ini sih Mbak, belum bisa manage waktu kayak gitu sih, belum bisa manage waktu, terus habis itu belum bisa ngasih batasan kayak gitu juga sih. Dan ada nggak enaknya juga kadang-kadang. Jadi kalau misalnya kadang dari tim lain minta insert pekerjaan ini ya jadinya ya di insert jadi ya padahal pekerjaan sendiri belum selesai gitu ya. Padahal pekerjaan sendiri itu belum selesai tapi ya di insert dulu kayak gitu jadinya. Nah terus kalau kelebihannya apa ya? Mungkin kalau kadang fokus ke satu kerjaan itu sih. Kadang ya bisa jadi sama sekali nggak bisa diganggu kalau misalkan kadang mengerjakan sesuatu yang butuh konsentrasi tinggi kayak gitu. Oke, sama sih rata-rata kalau di pekerjaan pasti kelemahannya itu nggak enakan ya. Iya. Sama kalau saya mungkin ditambah gampang ke distract kali ya. Apalagi kayak misalnya satu minta tolong ini lagi dikerjain, satunya telepon minta tolong ini, jadinya ke distract yang lain. Kayak gitu. Nah, di buku ini ada tulisan sih, jika Anda menghabiskan banyak waktu memperbaiki kelemahan Anda akan berakhir dengan banyak kelemahan. Seperti itu. Nah, tapi pernah nggak sih malah mungkin ada cerita, mungkin Bapak Ibu Pak Heru sama Bu Atira di sini ada cerita misal, tapi aku malah selamat loh dengan kelemahanku itu misalnya. Kayak contoh cerita di sini kayak pura-pura mau dimangsa rusa karena dia kan nggak bisa lari tuh, larinya lambat. Nah, dia punya kelemahan larinya lambat, tapi dia punya kelebihan tempurungnya kan keras. Jadi kalau mau dimakan rusa pun nggak bisa alot kan pastinya. Nah, jadi pernah ada nggak sih satu case mungkin yang menolong hidup atau ada cerita mungkin? Kalau kurang mungkin ini sih Mbak, kadang kan suka lupa ya, kurang tuh ada yang lupa juga sih. Nah itu kan suka lupa konfirmasi. Kebetulan waktu itu saya dapat pesen barang tanpa, jadi cuman ini aja loh, cuman sekilas tahu aja dari salesnya infonya seperti apa, terus aku pesen barang kan. Aku pesen barang, nah ternyata yang tak pesen itu beda sama yang diminta. Cuman karena kita kebutuhannya untuk development, jadinya ya karena aku salah pesen barang itu ya nggak masalah karena mau di develop gitu loh barangnya. Oke. Kebetulan pesan 2, jadi yang untuk salesnya udah ada, yang satunya untuk develop. Jadi untung gitu ya. Oke, kalau Pak Heru mungkin masih selamat. Ya mungkin bukan
karena kelemahan untuk apa ya? Jadi selamat atau jadi selamat atau jadi menguntungkan kita bukan. Menurut saya mungkin dari kelemahan itu kita itu belajar kelemahan kan, paling enggak kita tuh menyadari kelemahan kita itu apa. Ya, itu di buku tadi. Kalau kita fokusnya kelemahan, kita bakal berakhir dengan kelemahan. Saya sebetulnya agak kurang setuju dari kata-kata itu. Karena kelemahan kita itu kita bisa melihat mana yang kita perlu perbaiki. Misalkan kelemahan saya, oh ini kayak yang tadi saya simpulkan jadi kita bisa mengatur plan kita hari ini dan boxing kita plan kita di jam-jam tertentu itu apa, jadi gitu. Misalkan terus ada permintaan yang absen, kita pasti punya prioritas sendiri untuk kadang untuk mengerjakan yang lain, kadang itu namanya manusia ya. Saya tuh kalau misalkan habis mengerjakan A terus mengerjakan B, pasti di suatu saat itu kepikiran, ini lebih baik kerjakan kayak gini. Kadang itu ketika kita melihat sesuatu kita terbesit ide berarti aku harus melakukan ini. Nanti ketika yang bisa selesai kita bisa eksekusi lebih perfect lagi, lebih detail lagi untuk hasil pengerjaannya. Buat evaluasi ke depannya gitu. Oke, nah terus kalau misalnya ada pertanyaan nih di bab ini itu ada tanya memperbaiki kelemahan atau fokus meningkatkan kelebihan. Nah mungkin dari Pak Heru dulu itu gimana? Kalau memperbaiki kelemahan atau fokus dengan kelebihan? Mungkin saya fokus ke kelebihan kita dulu. Tapi kelemahan juga tetap harus diperbaiki untuk menunjang kelebihan kita. Kalau kita hanya fokus pada kelebihan, kita mengabaikan kelemahan yang kita punya, bahkan nggak jalan. Iya sih. Bahkan nggak imbang. Jadi sebenarnya itu kita perlu keseimbangan. Tergantung. Jadi kalau misalkan kelemahannya itu belum sampai yang nggak ada risiko yang besar kayak gitu ya. Maksudnya masih kelemahan tadi itu nggak sering muncul, nggak sering dilakukan sih. Mungkin masih tak ignore dulu. Jadi nanti aku fokus dulu ke kelebihan kayak gitu sih. Nah, tapi beda lagi kondisinya kalau misalkan dengan memperbaiki kekurangan itu bisa membuka potensi bekerja lebih besar lagi. Nah itu aku fokus ke kekurangannya gitu sih. Jadi contohnya kayak misalkan dulu tuh kan sebenarnya aku nggak bisa nyales kan sebenarnya. Karena kan sebenarnya extrovert 95% something lah kemarin dulu itu. Introvert. Iya introvert. Sama gitu. Iya. Aku introvert 92%-an lah gitu. Nah terus akhirnya nyoba untuk jadi sales kayak gitu. Nah akhirnya saling berjalannya tahun kayak gitu, akhirnya berkurang sih sekarang. Jadinya 50-50. Jadi gitu. bisa punya peluang pekerjaan yang lain lagi gitu. Jadi membuka bakat dan terpendam ya Pak. Iya. Istilahnya ya. Kayak gitu. Nah kalau aku sendiri sama sih, kalau misalnya kelemahannya itu nggak mengganggu pekerjaan itu kita langsung aja fokus meningkatkan kelebihan, apalagi kelebihannya masih belum banyak ya. Jadi meningkatkan soft skill, entah itu pelatihan atau mungkin training atau sharing sama orang-orang yang lebih berpengalaman dan berpendidikan, jadi nanti kita bisa meningkatkan kelebihan. Terus kalau misalnya versi solusi mengatasi kelemahan versi Bapak Ibu sendiri apa? Misal selain kayak tadi itu memanage atau apa, yang lain mungkin ada? Men-challenge diri sendiri sih Mbak. Men-challenge diri sendiri. Iya, memaksa diri sendiri untuk ini bisa. Tapi ya balik lagi semua itu dikembalikan tapi sih Pak kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan emang udah maksimal usahanya dan emang nggak bisa, berarti kan emang di situ. Berarti kan bisa cari yang lain gitu sih. Iya. Sebenarnya banyak banget sih yang dibahas di buku ini. Nah, jadi ini adalah masih di bab 4 tentang kelemahan versus kelebihan. Ada mungkin yang mau ditambahin sebelum kita closing? Cukup kayaknya. Bu Atira? Nah sekian beda buku dari kita. Kalau misalnya kalian ada buku yang mau direkomendasikan ke kita, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kita, semangat pagi. Pagi luar biasa.